publik, kira-kira siapa yang mampu membesarkan partai? Lanjut, bisa dilanjut? Bisa terus? Ketika pertanyaan terbuka, jawabannya Jokowi 34, Puan Maharani 18, Ibu Mega 15. Tapi ketika dikasih nama pertanyaan tertutup, Ibu Mega jadi nomor 2, Jokowi tetap 34, Ibu Mega 17, dan Puan Maharani 16%. Jadi kira-kira 3 figur ini yang dianggap publik mampu 5 tahun ke depan untuk membesarkan partai, ya, dianggap publik. Ini data yang unik, mengagetkan, dan menarik. Itu makanya kita putuskan untuk mempublish data ini. Lanjut. Sebenarnya Agung Laksono dan Abu Rizal Bakri itu dari sisi usia tidak terlalu jauh berbeda, mungkin hanya sekitar 3 tahun. Kita bisa bilang mereka satu generasi. Tapi publik sepertinya lebih menginginkan pergantian kepemimpinan di Golkar, ya, lebih kuat dibandingkan soal hanya sekedar generasi. Dan tokoh yang menonjol di Golkar untuk menggantikan Abu Rizal yang ada di benak publik hanya Agung Laksono. Kita akan lihat angka ini. Kira-kira sama lah teman-teman. Jadi kalau sebenarnya duel dari sisi penerimaan publik, Agung Laksono dan Ical hampir sama kuat, ya, hampir sama kuat. Tapi ada data yang lebih menarik di sini. Lanjut. Nah, ini internal Golkar, ini konstituen Golkar ya. Konstituen Golkar lebih menerima Agung Laksono dibandingkan Ical. Nah, ini tentu semua politik butuh cepat, teknologi butuh cepat, semangat dan cara pandang anak-anak muda, anak-anak Indonesia juga berubah drastis. Tapi politik masih dikendalikan oleh orang-orang lama, cara berpikirnya lama, dan tidak update terhadap perkembangan zaman. Mungkin itu saya dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena-fenomena yang sama yang terjadi. Silakan Mas. Sambil berdiri atau duduk? Silakan, boleh. Nyamannya gimana? Berdiri. Karena tinggi badan cuma rendah. Lahir pada zaman susah. Selamat pagi, bersama Mas Respi. Terima kasih atas kerja. Karena kita bicara mengenai demokrasi perwakilan, tentu urusannya adalah urusan bagaimana sebetulnya wakil-wakil kita di DPR. Wakil-wakil kita di DPR hanya bisa representatif untuk rakyat. Wakil-wakil kita di DPR hanya bisa representatif untuk rakyat. Kalau wakil-wakil itu dididik untuk mengerti apa pernyataan. Karena apa? Karena tanpa adanya suatu proses regenerasi dan pendidikan bagi para kader-kader partai, tidak akan nyambung antara demokrasi representasi dan kesejahteraan masyarakat. Membakarkan dirinya menjadi pupuk partai untuk menghadirkan anak muda yang bermutu. Tidak banyak. Orang semua bilang penting, tapi kita melaksanakan sampai sekarang mungkin ada yang mau. Itu dengan cara kecil, tidak tahu karena gelarannya. Tapi PKS pada tingkat ini melaksanakan itu. Nah, jadi apa yang sebenarnya yang paling baik apa dalam soal regenerasi ini? Bahkan sudah ada orang tahu semua, publik juga mendorong. Yang absen adalah niat. Yang absen adalah niat dari elit politik di partai memang untuk melakukan stabilisasi, untuk melakukan regenerasi yang benar. Tidak sekedar anak muda yang asal muda atau cantik dari jalan diambil aja sebagai kader, tidak ada apa-apa. Itu merusak partai, Pak. Tidak ada kekuasaan yang dengan rela akan diserahkan. Tentu ada proses di dalam sendiri yang sebenarnya proses itu bahasanya agak kasar. Creative destruction, ya, pembusukan yang kreatif itu sebelum beristilah saya sekambikan seperti itu akan terjadi. Untuk apa? Untuk menyegarkan. Sebab partai yang tidak akan memperbarui diri ya pasti busuk. Ya. Tadi contohnya sama istri kita busuk ya, negara pun bisa hancur. Kreatif pun bisa kalah sama dua langsung. Ya, dan itu bertahun-tahun tampil terus ya. Saya kira ini sudah saatnya seperti itu. Kemudian ada 3 saya kira yang menarik tadi. Kenapa Pak SBY, Prabowo dan Pak Wiranto ini tetap masih ada. Tentu ini bagi saya juga spekulasi seperti
juga bahwa menurut saya Pak SBY tentu masih mempunyai sisa-sisa ya, sisa-sisa karisma dia, sisa-sisa 10 tahun dia betul-betul citranya hebat sekali ya, orang tua udah lupa. Tapi terus terang saja ini pun jangan tahan. Partai yang hanya akan mengandalkan karisma pemimpin, tidak mentransformasi karisma itu menjadi demokrasi, pasti busuk juga. Menjawab bagaimana dia menyiapkan kader-kadernya untuk menjadi pejabat publik, untuk menjadi presiden, untuk menjadi pemimpin, memenuhi harapan rakyat Indonesia. Itu yang harusnya kita sepakati dulu. Jangan berpikir bahwa ketua umum itu harus jadi presiden. Wah, ini udah melenceng daripada peran fungsi daripada partai politik itu. Ini bukan pesan, ini dogmanya itu, ya. Dogmanya ya begitu. Nah, oleh karena saya memberi contoh. Waktu saya menjadi sekjen partai 2005, saya tidak pernah tampil, hampir dikatakan tidak pernah tampil. Dengan ketua umum, Hadi Utomo hampir tidak pernah tampil. Kita bekerja mengkonsolidasikan partai sampai tingkat yang paling bawah, sampai ranting. Kita melakukan pelatihan kader, terstruktur, dan hasilnya bisa dilihat waktu pemilu 2009. Itulah yang namanya silent operation yang kita lakukan, dan tidak perlu seorang ketua umum partai itu disurvei bagaimana dukungan publik, nggak perlu. Ketua umum partai itu bekerja bagaimana melakukan rekrutmen politik yang bagus, menyiapkan orang-orang yang memang akan bisa menjadi pemimpin di Republik ini. Itu yang harusnya dilakukan. 2000 berkesinambung, tidak akan berkelanjutan. Saya kira yang harus kita rubah, makanya saya hadir di tempat ini. Lihat hasil surveinya itu tidak cocok ya dengan pikiran saya. Nah, betul, nggak cocok dengan pikiran saya. Kalau cocok tadi ya sudahlah, biarlah itu. Nah, apa itu sudah sesuai dengan pandangan kita, oke lah, jalan aja. Nah, jadi artinya apa? Kita kembalikan peran dan fungsi partai ini pada posisi yang sebenarnya. Nah, itu yang pertama. Bagaimana publik menilainya bahwa dia mampu memimpin nasional? Jadi hanya melihat tampilan-tampilan karena dia punya kesenangan. Kalau mau fair, mau jujur, berikan kesempatan kepada semuanya untuk muncul. Demokrasi ditegakkan, partai sebagai pilar demokrasi, pilarnya demokrasi, kesepakatan kita untuk berdemokrasi. Maka partai demokrasi itu dimulai dari partai. Kalau kita bicara demokrasi di publik, partai kita tidak demokrasi. Ini cerita kosong. Ini cuma ya kalau saya bilang pembohongan publik juga. Publik dibohong-bohongin aja. Ya. Demokrasi itu dibangun dari partai. Apakah akan muncul? Saya kira nggak akan muncul. Nah, jadi kita lihat fenomena ini, jangan kita melihatnya itu dari angka, tapi lihat latar belakangnya, kenapa muncul, kenapa tidak banyak muncul. Nah, ini yang ingin sampaikan. Ngapain? Sekalian aja pilkada saja tidak langsung. Sekalian aja dari atas ke bawah. Ya, ini pandangan saya. Jangan setengah-setengah. Makanya ada di mana tuh negeri setengah demokrasi. Memang setengah demokrasi kelihatannya. Kalau mau demokrasi secara utuh, secara baik, dimulai dari diri sendiri, ya. Jangan meniru orang, tapi dari diri sendiri. Kalau saya lihat dari sisi partai, terutama Golkar, mungkin saya juga akan komentar secara umum nanti. Memang konflik yang terjadi di dalam tubuh partai Golkar sekarang itu adalah konflik yang terbesar ya, sepanjang sejarah. Ini konflik ini berbeda dengan konflik-konflik sebelumnya. Lahirnya misalnya Gerindra, Nasdem, Hanura itu bersifat lebih personal. Artinya keluar dari partai memberikan partai baru. Tapi kalau sekarang struktural, nggak mau keluar dari partai, tapi menyatakan mana yang benar,
pilihan mana yang benar. Jadi kalau kita belajar dari teori-teori konflik, saya kira ujung dari konflik yang terjadi di Golkar sekarang itu adalah satu, kemusnahan, dua, jadi partai terbesar. Artinya keluar dari partai, memberikan partai baru. Tapi kalau sekarang struktural, nggak mau keluar dari partai, tapi menyatakan mana yang benar, pilihan mana yang benar. Jadi kalau kita belajar dari teori-teori konflik, saya kira ujung dari konflik yang terjadi di Golkar sekarang itu adalah satu, kemusnahan, dua, jadi partai terbesar. Partai-partai baru yang lahir dari rakyat Golkar sebelumnya. Kenapa? Karena pertarungan yang terjadi selama 5 tahun ini dan kemudian menyesuaikan dengan hasil tadi, memang coba kita lihat Golkar terjadi bottleneck ya dalam hal kepemimpinan di Golkar. Artinya begini, ini partai yang TBK sebetulnya. Sering dikatakan ini Pak TBK, partai perseorangan terbuka. Semua memiliki saham terhadap partai ini. Hanya saja dalam hal melahirkan calon-calon pemimpin itu tertutup. Kartel. Yang terjadi adalah kartelisasi. Coba lirik dari Aceh sampai Papua dalam hal penunjukan calon gubernur Partai Golkar. Coba lihat, apa Golkar melahirkan orang-orang seperti Ganjar, orang-orang seperti Ahok juga mantan Golkar, Ridwan Kamil, nggak ada selama 5 tahun ini. Muncul calon gubernur Riau, sekarang udah tertangkap, usianya udah 73 tahun. Untung wakilnya Golkar juga. Coba wakilnya bukan Golkar. Kemudian Gubernur Bangka Belitung udah meninggal dunia ya karena sakit gitu kan, Pak Eko. Bung Adin sekarang adalah PDIP yang dapat untung di Bangka Belitung. Sumatera Selatan Pak Alex Nurdin, coba kita lihat. Sumatera Barat Pak Marlis Rahman sebelumnya udah senior juga, kalah sama Irwan Paitno. Di DKI Jakarta Pak Alex Nurdin diterbangkan dari Palembang ke sini, kalah. Jawa Barat Pak Yance, Kalimantan Barat Pak Morkes, hampir di seluruh sudut itu tidak melahirkan calon-calon yang muda, brilian dan didukung penuh oleh partai sehingga nanti akan menjadi kader. Satu, itu yang terjadi. Begitu juga dengan bupati, wali kota. Saya misalnya, kenapa saya maju menjadi calon DPR? Nggak ada, Golkar nggak ada. Pak Agung Laksono tidak maju jadi calon presiden. Bang Ical juga tidak maju jadi calon presiden. Siapapun yang diputuskan Kumham. Agung Gunanjar, ya karena Gunanjar ya, mungkin di Jawa Barat aja. Agus Gumiwang mungkin bisa kita kader untuk menjadi calon wakil presiden. Priyo Budi Santoso, nggak tahu nanti apa bisa untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Tapi yang jelas Golkar punya cadangan pemimpin nasional yang sangat minim untuk diadu, baik secara konseptual ataupun secara figur dengan calon-calon dari PDI Perjuangan, bahkan dengan Partai Demokrat, bahkan dengan Gerindra yang mungkin kemungkinan besar Pak Prabowo masih berkawan. Nah ini sebetulnya tantangan Golkar, bukan seperti sekarang. Ya cuma terakhir ini tadi ditambah Mas Kris, mungkin orang bingung kenapa saya sebagai seorang intelektual, penulis yang biasanya cuma bisa adem-adem nggak konflik, kenapa sekarang sejak tahun 2014 ini menunjukkan sisi yang berbeda gitu dari sisi putih. Saya bilang begini, karena kalau di Golkar itu nggak membangun kita, nggak bakalan kita dapat apa-apa. Kalau kita cuma jadi orang baik di partai, masanya bisik-bisik, oh iya ini memberikan masukan sini, kerja bagus seperti tadi. Saya orang yang paling banyak berkeliling Indonesia di Partai Golkar. Saya bisa taruhan sama yang lain. Saya
paling banyak memberikan pelatihan di Golkar. Kemanapun saya siap, mau ke Papua, mau ke Aceh, kemanapun daerah-daerah konflik saya masuk. Gak apa, naik bus kok, naik bus saya ikut naik bus. Di Kalimantan saya sudah belajar dengan jalur darat, bukan dengan pesawat pribadi. Dan ada uang sendiri, cari uang sendiri. Saya lakukan itu untuk melihat, selain melihat partai, saya juga melihat situasi di bawah seperti apa dan isu-isu lokal, karena saya tertarik dengan isu lokal. Nah, tetapi itu tidak penting bagi partai. Yang penting di partai itu adalah gimana Anda datang ke ketua umum dan kemudian mengatakan bahwa Anda bisa urus sesuatu di lapangan. Padahal buktinya tidak ada. Buktinya tidak ada. Di dalam rakernas Semarang bukan semata-mata maunya Pak Bu Mega itu. Jokowi yang bilang sendiri, Bu Mega saya butuh dukungan untuk 5 tahun yang akan datang. Jadi butuh kesolidan PDIP, butuh juga persatuan di PDIP sehingga menjadi efektif sebagai partai pendukung pemerintah. Dan Bu Mega meresponnya seperti itu. Jadi tidak bisa kemudian masyarakat tidak diinformasikan bahwa shifting dari oposisi menjadi pendukung itu membutuhkan soliditas partai, dan itu siapa yang bisa mensolidkan kalau enggak Bu Mega? Karena Bu Mega sudah menunjukkan sejak awal, walaupun dia ketua umum tapi gaya kepemimpinannya beda dengan yang lain-lain. Untuk lobby diserahkan kepada Pramono Anung, nggak mau Bu Mega langsung terjun. Untuk memajukan menteri-menteri serahkan kepada Mbak Puan, bukan langsung maju ya, maaf seperti Nasdem sampai hanya maju ke istana, tidak seperti itu gaya kepemimpinan dia. Jadi mungkin harus dibedakan antara ketua umum efektif dan ketua umum simbolik. Nah, ketua umum simbolik inilah yang sedang dilakukan oleh Bu Mega sambil menata internal seperti yang diuraikan oleh Pak Basuki Ali. Dan saat ini PDIP itu paling ramai karena pergantian PAC, pergantian DPC ini sedang berlangsung. Jadi mungkin Bu Mega nggak ganti, tapi di bawahnya itu ganti semua dan memastikan bahwa partai ini bisa berjalan. Tapi bukan berarti kemudian Bu Mega melakukan gaya kepemimpinan yang semata-mata otoriter ataupun sentralistik, nggak juga. Jadi itu catatan, sudah ngomong saya nggak mau double role, ketua umum nggak boleh di pemerintah. Ini kan yang bikin gonjang-ganjing juga kan sebetulnya responnya. Yang kedua, kalau dia konsisten dengan prinsip itu, dia juga nggak akan mau jadi ketua umum. Dan saya pikir ini akan menyehatkan partai yang akan datang. Dan Bu Mega sudah mulai dilanjutkan oleh Pak Jokowi, di dalamnya jadi relawan, jadi think tank-nya dan seterusnya. Dan mudah-mudahan harapan saya pengalaman ini udah yang enggak terjadi di PDIP. PDIP masih memungkinkan siapa yang pulihnya paling bagus maka dibiayai partai. Dan saya gembira dalam kepemimpinan Bu Mega yang 5 tahun terakhir ini, mekanisme penunjukan calon pemerintahan daerah itu memakai sistem, bukan hanya like and dislike ya, atau duitnya banyak apa enggak. Jadi pooling dulu, terus calonnya 5 orang, 6 orang dipanggil ke DPP suruh presentasi, kemudian juga ditanya sih kamu punya duit berapa ya, kalau nggak ada duit sama sekali kan ya pusing juga ya. Jadi kalau gitu duitnya biayanya sekian, dan kita bandingkan seperti yang di DKI itu. Saya kan habis banyak juga biayai Pak Jokowi naik jadi gubernur. Gitu. Nah, kamu kemenangan di Kalimantan, kamu kemenangan di mana itu ditunjuk, dan kita membiayai itu. Dan saya melihatnya ini kekuatan PDIP yang harus dilembagakan ya. Bahwa kalau Bu Mega mempunyai ketetapan, dan pulihnya kan kalah semua kan sebetulnya Pak Jokowi itu, tapi ternyata bisa dilawan ketika ada kekuatan untuk gotong royongnya itu. Nah, mudah-mudahan ke depan ini dilembagakan, dan saya punya
Oke, selanjutnya untuk Pak Marzuki. Oke. Nah, itu harus didukung ya. Oke, selanjutnya untuk Bang Indra Jaya Bilang, Bang IJP. Ini jadi ramu keputusan. Oke, selanjutnya untuk Mas Kris, Mas J. Kristiadi. Ini terakhir untuk, wah, ini terakhir untuk saya sendiri jadi moderator. Oke. Oke, siap.